tepuk hebat. Tuhan. Dua jempol untuk Tuhan hebat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di
2 ayat 1-16. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang menentukan pilihan. Setiap kita, siapapun Anda, siapapun adik-adik, dimanapun kamu ada, engkau punya pilihan setiap waktu, setiap hari. Mulai kita dari bangun pagi, kita menentukan apa yang kita lakukan dahulu. Setelah itu, kita melakukan segala sesuatu itu, tentu kita ada tujuan masing-masing. Nah, firman Tuhan yang saat ini akan kita bahas adalah bagaimana umat Israel ketika mereka dipilih Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Mereka tidak seenaknya aja. Mereka juga dituntun. Kalian ingat waktu mereka ada di dalam perbudakan di tanah Mesir. Tuhan memilih Musa. Musa tadi enak banget loh hidupnya. Udah jadi putra Fir'aun, nggak usah ngapa-ngapain juga dia semuanya ada. Beda dengan kita. Tetapi Musa juga menemukan pilihannya. Dia tidak mau menjadi anak yang hanya menerima enaknya saja. Dia ingat dia punya bangsa. Dia ingat dia punya Tuhan. Dan dia tidak mau mengkhianati bangsanya, tidak mau mengkhianati Tuhannya. Karena itulah Musa mengambil pilihan, yaitu pergi meninggalkan Fir'aun. Dan dia, ingat adik-adik, dia memilih untuk pergi ke tempat di mana dia menjadi seorang pelarian. Di sana dia tidak enak. Adik-adik ingat, tempat dia menjadi pelarian itu menjadi mertuanya, namanya Jitro. Di situ dia tidak enak. Dia di sana jadi gembala. Dia harus melakukan segala sesuatu dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam kesungguhannya Tuhan melihat. Siapa yang bisa melihat dia saat itu? Saat itu tidak ada Google, tidak ada Facebook, ataupun tidak ada yang bisa melihat dia lewat kamera atau apa. Tapi Tuhan melihat. Karena apa? Kesungguhan dia dalam bekerja itu, itulah yang membuat hati Tuhan memilih dia. Dan saat dia dipilih, dia tidak langsung, oh iya ya Tuhan, lu pilih gue ya. Enggak. Dia bilang, Tuhan,
Dia sangat rendah hati. Kayaknya aku nggak layak, gue nggak pintar ngomong. Tapi Tuhan tidak salah pilih. Saat Tuhan memilih kita, Dia mempersiapkan apapun yang kita perlukan. Seperti Tuhan memilih, yaitu Musa, Dia mempersiapkan kakaknya, yaitu Harun, untuk menopang dia, saling menolong. Kita juga kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rasa tidak sanggup apa-apa. Banyak yang kita tidak mampu. Tetapi ingat, saat kita memilih sesuatu itu yang dimana kita tahu itu bahwa itu baik buat kita, Tuhan yang akan tolong. Dan ingat adik-adik, saat mereka sudah keluar dari Mesir, sebelumnya juga melakukan banyak tantangan, ada 10 tulah yang harus dilewati, tapi semuanya itu mereka bisa lewati. Tetapi apa yang dilakukan umat Israel? Mereka senang gak sama Musa? Enggak. Mereka benci sama Musa. Mereka suka ngomong-ngomongin Musa, ngata-ngatain yang jahat. Sampai Musa beberapa kali merasa sedih. Adik-adik ingat, waktu Musa itu pergi ke Gunung Sinai, menerima hukum Taurat. Apa yang terjadi? Saat dia turun dari gunung itu, dia melihat umat yang besar itu sedang menyembah patung emas. Sedang menyembah buatan tangan mereka sendiri. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa. Tentunya kalian lihat, Tuhan membelah lautan yang begitu luas. Dan mereka semua bisa melewati itu dengan selamat. Begitu mereka sampai di seberang, bukannya bersyukur, mereka mengkhianati Tuhan. Ingatkah adik-adik, kita juga sering seperti itu. Tuhan tolong kita banyak hal, tapi kita tidak mau taat. Ya Kak Esti, saya kan gak pernah melihat Tuhan langsung tolong. Hei, papa mamamu itu adalah Tuhan yang engkau lihat. Saat Dia melakukan segala sesuatu untukmu, pernah nggak kamu mengatakan, thank you mom, thank you dad, ini bagus. Yang saya dengar, begitu banyak anak-anak yang bersungut-sungut. Mami, kenapa mesti yang ini? Dan bahkan ada seorang ibu yang pernah datang ke saya. Ibunya ini menangis, mengatakan anaknya susah sekali hanya untuk disuruh belajar. Dia minta dibeliin macam-macam, termasuk gadget. Tapi dia pakai tuh gadget bukan untuk belajar, main game. Pokoknya macam-macam. Siapa yang salah? Nah, hidup kita juga seperti itu. Kita mau melihat fokusnya di sini adalah ketika Musa sudah tiba waktunya untuk Tuhan angkat, bawa balik ke surga. Dia persiapkan, yaitu gantinya, namanya Joshua. Tapi sebelumnya, mari kita baca di dalam firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ini adalah kata-kata Musa yang disampaikan kepada umat itu untuk mereka lakukan, untuk mereka pilih. Karena Musa nggak bisa, Musa itu nggak bisa, lu mesti ini, nggak. Semua dikasih pilihan. Sama dengan kamu, orang tuamu kasih kamu pilihan banyak hal, tetapi kamu juga dituntut tanggung jawabnya. Mari kita baca Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, berpaut kepadanya. Oke? Di dunia ini tidak kita hanya mengomong berkat, tetapi ada kutuk.
Dan berkat itu tidak hanya sekitar materi. Ada anak-anak menganggap, oh kalau papanya punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, duitnya banyak, oh itu berkat. Gak selamanya. Ada anak Tuhan yang juga papanya tidak punya banyak mobil, banyak duit, enggak, tapi sehat-sehat, sukacita, itu juga berkat. Kamu juga bisa makan, apalagi di zaman-zaman saat ini, segala sesuatunya sulit. Tapi kamu bisa menikmati sukacita dengan orang tuamu, itu juga berkat yang gak bisa dihitung dengan apapun. Jadi kamu harus bersyukur untuk itu. Nah, kita memang pasti ada tantangan seperti Musa tadi. Dia gak enak aja waktu dia Tuhan pilih menjadi pemimpin. Dia gak langsung dihormati sama yang namanya orang Israel itu. Mereka suka berontak. Padahal setiap hari mereka melihat kuasa mujizat Tuhan. Coba bayangin. Mujizat yang paling enak mereka dapatkan apa? Bangun pagi, udah ada makanan namanya mana. Tidak perlu mereka harus kerja atau apa. Udah ada makanan itu. Tiap hari pengen daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Kurang apa? Tapi ternyata, saya mau tanyakan, mengapa mereka itu tidak mau setia pada Tuhan? Padahal Tuhan sudah berkati luar biasa. Mengapa? Kalian tahu, mereka hanya penikmat berkat, tetapi mereka lupa untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Sama dengan adik-adik. Kalau kalian hanya menikmati dan tidak ada rasa kasih kalian dengan orang tua kalian, kalian juga tidak akan bisa menikmati berkat itu. Seperti umat Israel itu tidak puas-puasnya, mereka udah dikasih macam-macam, tetapi mereka tetap bersungut-sungut, tetap marah-marah sama yang namanya Musa. Sampai akhirnya Musa melemparkan, kalian ingat? Batu yang sudah dikasih diukir Tuhan, yaitu 10 titah itu, dilemparkannya ke patung yang mereka buat. Kadang-kadang orang tua kita juga emosi dengan kita. Mereka sudah berjuang mati-matian, cari duit banyak-banyak. Kalian sekarang ini sekolahnya pakai online. Tentunya harus ada kuota dong. Itu dibelinya pakai apa? Pakai duit. Kamu sudah bisa cari duit belum? Nah, kalau belum bisa, kamu juga harus melakukan sesuatu yang sangat berarti buat orang tuamu. Jangan sampai karena tingkahmu, orang tuamu itu menjadi kepahitan, sakit hati, marah, emosi. Oke? Kita lanjutkan, yaitu tentang si Joshua tadi yang sudah dipilihnya. Joshua juga tidak mengalami yang sesuatu yang enak. Kalian juga tahu, kenapa Joshua yang dipilih Musa untuk menggantikan dia. Ingat waktu sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ada 12 orang dipilih untuk memata-matai tanah itu. Tapi mereka setelah pulang, masing-masing dengan paradigmanya sendiri. Yang 10 itu selalu mengatakan yang jelek. Waduh, di sana itu mengerikan, manusianya itu di sana itu, aduh serem. Kita nggak bakal bisa deh untuk merebut itu. Nah, tapi yang 2 ini, Joshua dan Kaleb, dia bilang itu tanah adalah tanah yang gemuk, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tahu nggak akibat omongan yang 10 ini? Umat Israel nangis. Kenapa? Karena mereka sudah memberikan gambaran yang jelek. Mereka sama-sama masuk ke tanah itu, tapi mereka punya pandangan masing-masing. Hei adik-adik, ingat gak saat ini banyak hoax? Hati-hati kamu menggunakan gadgetmu. Jangan suka menyebar hoax yang akan membuat baik itu teman, saudara atau siapa akhirnya tawar hati. Hati-hati. Kita memang sekarang itu punya banyak kelebihan dibanding orang yang dulu. Orang yang dulu itu ya susah kalau mau kita ngomong atau mau bicara dengan orang yang jauh dari kita mesti kirim surat. Sekarang itu tinggal tek, sebentar selesai, nyampe, kita langsung dapat balasan. Nah kalau dulu itu enggak,
Jadi mereka ini tidak bisa menggoogle di dalam tanah perjanjian yang mereka akan masukin itu. Mereka nggak tahu sebetulnya di situ ada apa aja. Mereka cuma taunya dari yang 12 ini. Tetapi 12 ini memberikan omongan yang tidak sama. Sama-sama mereka ke sana tapi beda hasilnya. Tergantung dari mana hatinya berada. Tetapi yang 2 memberikan ucapan yang positif. Nah, itulah makanya Joshua yang dipilih untuk menggantikan Musa. Tetapi Joshua ini juga dihadapkan dengan begitu banyak kesulitan. Adik-adik bisa baca sama-sama yuk di Yosua 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Joshua juga dibuat kesal. Sampai, ya udah lu pilih deh. Lu mau beribadah kemana? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saat itu belum ada gereja. Jadi mereka ibadahnya di mana dong? Online juga nggak ada seperti saat ini. Tahu nggak adik-adik? Mereka itu hanya tinggal di kemah. Kemah itu bukan saja tempat di mana mereka harus bersama-sama tinggal, tetapi itu juga menjadi tempat ibadahnya mereka. Dan ingat bahwa Tuhan itu waktu suruh mereka keluar dari Mesir itu menuju tanah Kanaan, mereka nggak bawa yang namanya ya mobil lah, nggak ada. Hanya kemah itu. Zaman itu belum ada. Jadi mereka itu jalan kaki. Nah, kalau saat ini kan adik-adik kalau mau kemana aja, paling tidak pakai Gojek deh, Grab deh. Zaman itu nggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, ya lu jalan kaki. Ayo, siapa sekarang yang suka jalan kaki? Nah, Joshua mengatakan, lu pilih, lu kepada siapa lu beribadah? Kepada Tuhannya orang Amori, Tuhannya orang Het, atau kepada siapa, terserah lu deh. Tapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Luar biasa bahwa si Joshua tidak pernah takut dengan orang yang lebih banyak, tapi dia tetap teguh imannya. Oke, kita mau lihat lagi, siapa lagi yang dipilih Tuhan? Adik-adik masih ingat Raja Salomo? Salomo itu setelah papanya yang namanya Daud meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia udah dipersiapkan dulu yang namanya Salomo. Salomo itu juga masih muda saat itu. Jadi jangan pikir ya, aku kan masih muda, masih ABG. Nanti Tuhan pilih aku, tunggu aku dewasa deh. Tunggu aku usia 30-an. Enggak. Tuhan bisa pilih kamu kapan saja Tuhan mau. Tuhan bisa pakai kamu kapan saja dia mau. Tinggal siapkan hatimu. Nah, Salomo itu gimana? Salomo juga waktu dipilih Tuhan, dia nggak mau, ya udah deh gue suka-suka gue, aku itu hebat, udah bisa gantiin papaku, enggak. Tapi Salomo itu minta petunjuk juga sama Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa, aku masih muda ya. Aku bisa nggak ya? Jadi dia minta petunjuk pada Tuhan. Kita bisa baca itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Nanti kamu baca di rumah masing-masing. Tapi intinya adalah permintaan Salomo, berikanlah hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Wow. Saat ini kalau kita melihat banyak yang namanya jaksa, hakim, jatuhnya jadi koruptor. Sedih ya. Kita melihat, mereka tahu nggak kalau itu nggak baik. Sama dengan narkoba.
Di mana-mana banyak anak-anak Tuhan juga yang ikut-ikutan narkoba. Sebetulnya mereka tahu nggak itu tidak baik buat tubuhnya, buat hidupnya, buat masa depannya? Tahu nggak? Ya tentu mereka tahu. Lah tapi jawabannya, pertanyaannya, kenapa mereka tetap melakukan itu? Kalian tahu? Karena mereka tidak berpaut kepada Tuhan. Mereka tidak punya power untuk mengatakan no kepada yang jahat. Jadi hati-hati kalau kamu meminta petunjuk itu atau meminta advice itu, lihat dulu ini orang yang gimana. Tapi lebih baik lagi kalau kamu mintanya kepada Tuhan. Jadi seperti si Salomo itu tadi, dia bilang sama Tuhan, berikanlah hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Adik-adik ingat kan, ada satu masalah besar di kerajaannya. Saat itu ada 2 orang perempuan pelacur. Dua-duanya punya baby. Wow, saat itu belum ada DNA. Jadi ya bisa aja terjadi sesuatu. Dan ketika si ibu yang satu membuat anaknya meninggal, dan dia dengan sengaja mengganti anak yang meninggal yang dia punya ini ke temannya yang anaknya masih hidup. Saat itu mereka tinggal cuma berdua. Jadi gak ada saksi, gak ada bisa ditanyain siapa-siapa. Nah dua-duanya ribut. Akhirnya apa? Mereka menghadap Salomo. Salomo yang masih muda ini, tahu gak adik-adik? Dia juga mungkin saat itu belum tahu tentang baby. Dia gak pernah belajar tentang bagaimana urusan anak. Apalagi Salomo itu laki-laki. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, oke, bawa sini anak yang masih hidup. Ambil itu. Golok. Biar saya belah 2 aja nih, anak yang masih hidup. Supaya sama-sama. Tetapi orang yang betul-betul menjadi ibunya itu berkata, udah kasih aja kepada ibu itu. Dia nggak tega melihat anaknya mati. Kalau saat itu sudah ada tes DNA, mungkin Salomo cuma panggil itu dokter, hey tim dokter, lu cek deh DNA-nya, jadi ketahuan nih anaknya siapa. Gak ada saat itu. Jadi dia betul-betul mesti minta apapun keputusan dari Tuhan. Dan waktu Tuhan mendengarkan permintaan Salomo juga, Tuhan itu bangga loh, sangat bangga. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberi kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun. Ingat, sebelum engkau tidak ada seorang pun dan yang seperti engkau. Dan sesudah engkau tidak akan ada bangsa ataupun seorang pun seperti engkau. Bayangkan, ternyata Salomo itu gak ada duanya. Dia gak pernah les privat kemana-mana, dia hanya datang ke Tuhan. Minta hikmat. Dan juga, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow. Kita punya presiden namanya Jokowi. Dia dikagumin di mana-mana di Indonesia, tapi banyak juga yang tidak suka. Tergantung dari mana dia memandangnya. Salomo itu dikagumin semua bangsa. Kenapa? Karena dia dikasih hikmat spesial. Jadi sebelum dia dan sesudah dia, before and after, gak ada orang yang punya hikmat seperti dia. Karena yang punya hikmat siapa? Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus memilih dengan bijaksana? Ada gak yang suka milih-milih asal-asal? Ya sekarang kalian kan ABG nih, pengen lihat ya yang cewek, pengen lihat cowok gitu, pengen milih, aduh ini cocok gak jadi pacar gue. Kalau ada yang disuka, pasti dicari ya. Oh,
Facebooknya dilihatin, dibuka, oh lihat IG-nya, lalu lihat fotonya, di zoom, wih lumayan nih, hidungnya oke juga. Kalau zaman dulu itu gak ada seperti itu ya, susah, kita mesti datang, kita mesti mendekat, baru kita tahu dia bagaimana. Nah kalau adik-adik sekarang itu, pilihannya itu, ya kayaknya udah gak ini nih, lalu ke lainnya lagi. Kita punya yang namanya hati yang Tuhan berikan, di mana kita hatinya itu juga harus kita gunakan. Nah ini pilihannya bagus nggak sih buat gue? Ini cocok nggak sih? Ini gadget dikasih mama saya buat saya itu mau saya pakai buat apa sih? Itu semua pilihan di tanganmu. Mamamu bisa aja nggak lihat kamu ngapa-ngapain. Tapi Tuhan lihat loh, lu ngapain di situ Tuhan lihat loh. Jadi jangan asal-asal. Sama juga dengan cewek. Cewek itu juga kadang ya, ada nih seorang ibu itu hari sebelum COVID datang ke saya. Dia bekas dari murid TR kita. Mamanya ini nangis dan berkata, aduh Kak Esti please doain dong anak saya si ini. Kenapa sih mah? Dia itu pacaran dengan yang bukan Kristen. Aku itu sedih karena anakku satu-satunya cuma dia. Saya bilang, ya ibu banyak doa. Datang lagi, ibu ini datang lagi sampai berapa kali. Akhirnya saya bilang, oke sini deh nomor HP-nya dia sekarang berapa. Lalu saya ajak dia ngobrol. Saya ajak ngobrol, saya jadikan ke teman. Terus saya tanya, kenapa sih lu milih cowok yang begituan? Kayaknya kamu cantik deh, nggak cocok deh dengan yang gituan. Apalagi saya lihat fotonya nggak cakep-cakep amat. Aduh Kak Esti, dia itu so sweet, pokoknya dia manis. Gue bilang, please, kamu berharga di mata Tuhan. Jadi kamu juga memilih sesuatu itu. Ingat, itu patokannya ada. Sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Oke? Jadi, jangan memilih itu yang penting gua senang. Yang penting gua puas, nggak bisa. Karena apa? Pilihan kita itu mempengaruhi banyak orang di sekeliling kita. Ingat gak? Pilihannya apa efek yang jadi pilihannya si Salomo tadi? Salomo itu ketika dia memilih untuk minta hikmat dari Tuhan, kita bisa baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat hikmat dan daripada Allah ada pada hatinya. Hikmat dari Allah itu ada di hati Salomo untuk melakukan keadilan. Wow. Salomo yang masih muda itu bisa menentukan akhirnya ini emaknya sebetulnya siapa. Si bayi itu tadi yang udah diributin mau dibunuh. Kita yang masih saat ini banyak melakukan kesalahan. Kita harus minta sama Tuhan hikmat. Kita juga nggak tahu apa yang kita lakukan itu sebetulnya bagus apa enggak gitu lah. Kecuali kita datang kepada sumber yang benar itu. Saya mau cerita Desember kemarin lalu saya pulang kampung. Terus kita ada acara biasalah untuk di rumah itu suka datang ponakan-ponakan rame lah di rumah. Dan itu sekitar ada 7-8 anak ngumpul di rumah. Masing-masing ini punya kampung yang beda-beda. Ada satu anak namanya Rio, panggilannya Iyo. Si Iyo ini ngomong, "Hey, kamu tahu nggak pesawat itu kecil, cuman seperti ya segini." Nah, datang si kakaknya yang satu dari sepupu saya yang lain, anak sepupu saya yang lain, dia bilang, "Enggak, pesawat itu kayak layangan. Gedenya ya begitu, kayak layangan." Nah, yang satunya lagi mengatakan dia tinggal di daerah kota Medan. Jadi kalau pesawat agak turun, dia bisa ngelihat bahwa pesawat itu ada keluar yang namanya seperti kalau malam ya, ada lampu-lampunya. Dia ngomong, "Enggak, pesawat itu kayak mobil ambulans, lampunya banyak." Saya senyum-senyum melihat mereka. Akhirnya saya bilang, "Hey, kalian mau tahu nggak pesawat itu sebetulnya kayak apa?" Terus, "Oh iya tante, mau pengen tahu." "Oke, kalau gitu besok pagi kalian bangun cepat. Mandi, sarapan, jam 9 kita pergi ke bandara. Kita mau lihat pesawat."
Oh benar ya tante ya? Iya. Semua pagi-pagi siap dan kami pergi. Begitu dekat ke lapangan, ke bandara itu, akhirnya mereka lihat pesawat turun. Itu pesawat, wow, teriak-teriak luar biasa. Waktu pesawat turun pada tepuk tangan. Waktu pesawat naik, yang ada yang pergi, mereka bye-bye ribut. Nah, setelah sampai di rumah, si anak si Iyo ini lari ke mamanya, dia bilang, Mama, Papa, ternyata pesawat itu besar seperti rumah nenek ini. Bukan segini. Besar sekali. Dan aku pengen naik itu nanti suatu saat. Nah, yang mau saya sampaikan adalah apa? Kita mengenal Tuhan itu hanya kata orangkah? Atau kita mau dekat dengan Dia? Engkau bisa melihat kebesaran Tuhan itu memberikan hikmat padamu saat engkau datang dekat dengan Dia. Tapi saat engkau jauh, kamu akan tidak menikmati apa-apa. Karena itu dekatkan dirimu. Dekat sedekat mungkin. Caranya gimana sih Kak Esti? Aku kan gak bisa lihat Tuhan. Kamu ada Alkitab. Baca tiap hari. Kamu bisa nyanyi, kamu ada gadget, lu bisa di situ bikin di situ puji-pujian yang bisa membangun imanmu dan doa tiap hari. Kembali ke tadi, di mana kita mengatakan bahwa saat kita memilih untuk datang kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan kita berkat. Tuhan sudah siapkan kepada kita itu banyak mujizat. Tetapi saat kita jauh dari Dia, engkau tidak akan dapat apa-apa. Kita bisa mengalami Tuhan saat kita mau dengarin Dia, saat kita mau bersekutu dengan Dia, saat kita dekat dengan Dia. Saya mau kasih kesaksian satu. 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 bulan 11 2018, saya dapat kabar bahwa mama saya meninggal. Itu betul-betul membuat saya sangat sedih. Saya menangis, saya nggak tahu mau bikin apa. Tetapi saya berpikir saya harus pulang. Dan saya siap-siap untuk pulang karena saya juga harus ada urusan di kantor, saya harus serah terima juga tugas-tugas saya. Dan saya putuskan cari tiket dan berangkat malam itu juga, pesawat jam 8 lewat 5 malam. Dari rumah tempat saya tinggal, naik lewat jalan tol, kami pilih Bandara Halim, itu biasanya cuman 1 jam. Paling lama itu 1,5 jam. Jadi saya berpikir ya udah nggak apa-apalah, kita cepatan dikit, saya bilang sama suami saya. Kami berangkat dari rumah itu jam 4 sore. Penerbangan jam 8 lewat 5 malam. Tapi apa yang terjadi? Macet total. Waduh, saya nggak tahu mau ngomong apa. Itu masih berapa kilometer lagi kita di atas tol itu. Nggak bisa lagi gerak. Betul-betul itu mobil, taksi tempat kami ini tumpangin, berhenti. Itu semua mobil, semua bus, pokoknya tidak ada yang bisa jalan. Sampai sopirnya itu keluar. Dia keluar merokok, dia ngelihat kiri kanan, panjang semua, macet. Dia bilang, aduh Bu, maaf kita nggak bisa bikin apa-apa. Saya ngomong sama suami saya, itu udah tepat jam 6 sore. Suami saya ngomong, ya udah lu telepon aja deh ke ke penjual tiketnya supaya kalau bisa diundur besok pagi. Akhirnya saya telepon ke bagian tiketnya, dia bilang, yang penjual tiket bilang, maaf Bu, kami cuma menjual tiketnya, tapi kami nggak punya hak untuk mengganti jadwalnya. Ya bisanya ya begitu Bu, maaf ya, cuman kami bisa untuk penjualan aja. Nah suami saya bilang, kalau begitu coba tanya lagi ke penerbangannya langsung. Saya cari nomor teleponnya dan saya telepon ke sana. Dia bilang, maaf Bu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Aku cuman bisa menentukan jadwal, tapi tidak bisa mengganti jadwal seseorang. Waduh saya nangis, Tuhan. Akhirnya aku ingat Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau pulang. Tuhan Yesus, Engkau tahu mamiku lagi meninggal. Tuhan Yesus, saya teriak-teriak kayak orang bodoh.
Apa yang terjadi? Tetap masih macet. Dan saya tidak mau HP saya bunyi sana sini bunyi, nggak mau pedulikan itu. Saya tetap bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya tahu Tuhan berkuasa. Saya tahu Engkau bisa bikin pesawat itu untuk berhenti. Tunggu saya. Dalam nama Yesus pesawat berhenti. Dalam nama Yesus Engkau pesawat tunggu saya. Sepertinya jalan mulai pelan-pelan. Tetapi adik-adik tahu saat itu sudah jam 7.30 malam. Masih panjang perjalanan. Aku bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus aku harus sampai di sana, aku harus bisa ikut naik pesawat itu. Tuhan bikin pesawatnya berhenti, Tuhan bikin berhenti. Dalam nama Yesus pesawat berhenti. Adik-adik tahu, jam 8 tepat kami bisa keluar dari kemacetan. Tetapi jadwalnya kan 8 lewat 5 menit. Dan mungkin saya 5 menit bisa terbang masih jauh. Waduh, apa yang terjadi? Suami saya bilang, udahlah ikhlaskan aja, pesawatnya pasti baru aja terbang. Saya bilang, tidak, dalam nama Yesus pesawat tunggu saya, dalam nama Yesus pesawat tunggu saya. Dan sampailah di situ, di depan bandara itu, jam 8 lewat 20. Saya bilang sama suami saya, urus nih barang, aku mau ke bagian tiket. Saya mau daftar. Saya lari, terus dia bilang, Mbak, saya mau pulang. Ini tiket saya. Tolong, saya harus ikut pulang sekarang. Mami saya meninggal, saya bilang. Terus dia bilang, aduh Bu, tapi kita udah close. Saya nggak ngerti itu close, pokoknya saya mau ikut pesawat itu. Saya mau tanya, pesawatnya masih ada nggak? Dia telepon pakai inian. Oh ya masih ada pesawatnya, tapi kan udah close. Saya bilang, enggak, pokoknya saya mau pulang. Saya bilang gitu, tolong please. Terus dia telepon lagi ke bagian itunya, ke bagian yang di penerbangannya, yang di bandara. Dia bilang, oh iya, ternyata pilotnya lagi ada urusan bentar. Jadi pesawat masih ada. Terus gimana nih? Tapi bagasi udah tutup Bu, katanya sama saya. Enggak apa-apa, bagasi tutup, ini saya bawa ke kabin aja itu barang. Tapi barangnya lumayan banyak. Akhirnya dia bilang, panggil si A, kalian angkat ini, bantu ibu ini sama bapak ini. Terus langsunglah kita ke ini, naik ke pesawat itu. Belum nyampe 5 menit saya duduk. Pesawatnya bilang, kita siap-siap akan terbang. Lihat, mujizat terjadi. Saat engkau begitu dekat dengan Tuhan, Tuhan mau dengarin teriakan kau. Tidak peduli keadaannya bagaimanapun, Tuhan sanggup kasih engkau mujizat. Ingat, hidup saat ini semua bilang susah. Ekonomi bilang susah, tapi bagi Tuhan gak ada yang susah. Engkau bisa saat engkau dekat dengan Tuhan. Jadi pilihlah untuk mendengarkan Tuhan, untuk ikut Tuhan, untuk ambil keputusan apapun, minta hikmat dari Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab apapun yang kita pilih untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau ajak kalian untuk tetap setia apapun yang kau hadapi. Hadapi bersama dengan Tuhan, maka engkau akan sanggup dalam hal apapun. Engkau pasti dikuatkan, engkau yang sakit pasti disembuhkan, engkau yang memiliki masalah Tuhan sanggup buka jalan untuk masalahmu sehingga engkau bisa menikmati sukacitamu. Tuhan Yesus berkatimu. Puji Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman yang begitu bisa membuat kita bersukacita pada pagi ini. Dan pilihlah satu hal, ikut dan setialah pada panggilanmu kepada Tuhan. Pilihlah untuk hidup di jalan kebenaran Tuhan. Apapun tantangannya, bersama Yesus engkau cakap menanggung segala perkara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Kau melihat setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman pada pagi ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang sudah memilih kami. Engkau juga Tuhan yang mampukan kami Tuhan menghadapi masalah apapun. Engkau juga Bapa yang mampukan kami menghadapi sekolah, menghadapi segala pergumulan. Baik orang tua kami Tuhan yang saat ini mereka juga sulit. Banyak orang tua yang mengatakan sulit dalam mendapatkan Tuhan berkat atau rezeki. Tuhan jamah mereka. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan berikan kami hikmat untuk kami juga bisa melakukan sesuatu. Dan kami mau Tuhan mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami.
Kami bersyukur Tuhan atas tantangan dan tantangan yang kami hadapi. Dan kami percaya di masa-masa sulit apapun, Engkau Tuhan yang sanggup buka jalan di saat tiada jalan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati Abraham, Ishak, Yakub. Berkat itu juga adalah milik kami. Sebab kami datang kepadamu, Allah sumber kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu pada pagi ini. Kami mengucap syukur, kami berkata, Tuhan Yesus Engkau dahsyat dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan. Terima kasih. 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Halo adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sekali lagi, Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Jangan lupa dihafal. Tuhan memberkati.